Selamat datang di Bung HN Channel, salam keadilan. Senin 3 Oktober 2022, Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Nah, kira-kira Anies itu bisa dipasangkan dengan siapa saja? Kalau kita melihat bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh memberikan wewenang penuh kepada Anies Baswedan untuk memilih pasangannya. Nah, kalau kita lihat bahwa peta politik atau konstelasi politik di Indonesia yang sudah kita lihat selama ini, hubungan antara AHY dengan Anies Baswedan itu cukup erat di pertemuan yang kemarin dilakukan. Nah, pasca pertemuan antara Anies Baswedan dengan AHY itu cukup menarik menurut saya, bahwa ada sinyal kuat Anies Baswedan akan menggandeng AHY sebagai perwakilan dari Partai Demokrat, di mana kita ketahui bahwa koalisi dari Nasdem itu termasuk Demokrat dan PKS. Tapi Demokrat itu adalah perwakilan dari para kaum muda yang ada di Indonesia, karena ketua umumnya AHY yang saya kira sebagai pemuda yang cukup luar biasa menurut saya. Ini akan menjadi poros yang bagus terkait 2024 nanti. Tapi kita juga punya pandangan lain ketika Anies dipasangkan dengan Khofifah. Kalau kita ketahui sepak terjang Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur itu cukup lumayan besar juga kansnya atau fanatik kepada gubernur Jawa Timur, karena dia dari Nahdlatul Ulama, di mana kantong-kantong di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah sebagai Islamis nasionalis itu cukup lumayan bagus. Saya pikir pasangan yang lumayan match ya menurut saya, karena Pak Anies itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur juga cukup lumayan banyak, apalagi nanti ditambah dengan Bu Khofifah. Tapi kalau kita analisa lagi, kita cobalah Pak Anies misalkan dipasangkan dengan Pak Ganjar. Ini sangat menarik kalau saya sebenarnya. Anies Baswedan dan Ganjar kayak gitu. Kalau kita ketahui Anies dan Ganjar sekarang di elektabilitas politik itu sedang naik daun. Tapi ada hal yang menurut saya menjadi tanda tanya ketika Pak Ganjar dicalonkan menjadi wakilnya Pak Anies, apakah PDI nanti akan merestui? Saya pikir kayaknya sih tidak, kayak gitu. Tapi kalau memang mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, saya pikir itu pasangan yang paling yahut sebenarnya kalau saya lihat ya. Kalau yang kita lihat dari dunia militer, kalau kita bisa lirik adalah Pak Andika Perkasa. Nah, ini juga sangat sangat menarik menurut saya, karena selama Indonesia dipimpin itu kebanyakan dari ada pasangan militer dengan sipil. Kalau saya lihat Pak Anies sipil, Pak Andika dari militer. Ini cukup menarik karena Pak Andika juga saya pikir dia punya banyak strategi militer untuk mempertahankan bangsa dan negara. Kalau kita ngomong bela negara, ya kita jangan usah dipertanyakan karena dia dari militer. Itu cukup menarik juga sih. Kayak gitu. Nah, tapi apapun nantinya, yang menentukan adalah Pak Anies. Siapa yang akan menjadi pasangan-pasangan dari Pak Anies? Kalau saya berharap sih dari 4 orang ini adalah yang di hatinya Pak Anies nantinya. Tapi siapapun itu kita tunggu perkembangan politik berikutnya. Kalau kita lihat konstelasi-konstelasi yang sekarang sudah mulai berjalan, walaupun eh, pemilu 2024 itu masih lama, ketua-ketua partai sekarang sudah mulai konsolidasi, termasuk dari PDI. Itu Mbak Puan Maharani sudah pernah datang ke Pak
Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dari Golkar, kemudian ketemu dengan Caimin dari PKB, terus kemudian juga bertemu juga dengan AHY. Nah, ini safari-safari politik ini akan menjadi sebuah konstelasi politik atau dinamika dalam berpolitik. Nah, harapan Bung HN sebenarnya sederhana sih. Siapapun pemimpinnya nanti, bahwa Indonesia akan lebih maju dan akan lebih menghargai sistem demokrasi di Indonesia. Jangan lagi adalah sistem polarisasi politik atau polarisasi hukum, bahkan polarisasi agama sekalipun. Walaupun kita itu adalah negara kepulauan, yaitu negara yang berbineka tunggal ika. Nah, saya berharap pemimpin 2024 adalah orang yang bisa menghargai kebinekaan di Indonesia. Terima kasih.